Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bahas soal hubungan antara mimpi dengan ambisi ya, teman-teman. Kalau yang lagi ngerasa punya ambisi dan mimpinya lagi nggak baik-baik aja, selamat menyimak video ini ya. Tadi malam tuh aku mimpi buruk, teman-teman. Seperti biasa bangun kan jam 4-an lah ya. Ya, setengah 4, jam 4, biasa tiap pagi kebangun dan masih kerasa mimpi buruknya tuh. Nah, karena masih kerasa, aku langsung baca-baca beberapa artikel jurnal ya. Ini maksudnya apa ya? Kalau teman-teman di psikologi tuh ada tokoh namanya Sigmund Freud ya, perspektifnya namanya psikoanalisa. Terus dia punya buku lumayan populer ya, sampai sekarang masih banyak yang baca, di Kindle masih banyak yang baca, e-book-nya juga banyak yang baca, masih banyak yang download, masih banyak yang beli. Malah gratis kalau nggak salah. Kalau teman-teman punya, apa sih kalau di Apple tuh, judul bukunya namanya Interpretation of Dreams ya. Kalau di Books ya, aplikasi Books-nya Apple tuh, dia kalau nggak salah gratis, teman-teman bisa baca, The Interpretation of Dreams. Nah, cuman aku nggak terlalu percaya itu, banyak artikel-artikel yang kemudian menyanggah buku itu. Nah, pas lagi baca-baca artikel jurnal, terus nanya, kalau aku mimpi buruk itu artinya apa ya? Gitu. Nah, ternyata ada artikel menarik, teman-teman, yang aku mau share kali ini ya, hubungan antara mimpi dengan ambisi. Sebelum ngomongin mimpinya, teman-teman mesti tahu bedanya antara obsesi sama ambisi ya, teman-teman. Kalau kita terngiang-ngiang terus sesuatu, terus keulang-ulang mikirin sesuatu, itu namanya obsesi. Kayak aku sekarang nih ya, earphone lagi nggak bener, jadi tiap kali ngekonekin earphone tuh Bluetooth-nya tuh cuman nyambung setengah. Connect-nya tuh cuma setengahnya, jadi yang kanan connect, yang kiri enggak. Harus ngulang-ngulang terus, nge-repair ya, pairing-nya ngulang-ngulang terus, dan jadinya lagi terngiang-ngiang banget pengen punya earphone baru gitu ya. Dan lagi nabung, kayaknya beli apa ya, AirPod gitu ya, atau apa gitu. Nah itu namanya obsesi. Kalau kita terngiang-ngiang sesuatu, ingat lagi itu, andai aja. Karena kan banyak aktivitasnya pakai earphone ya. Andai aja earphone-nya bener. Iya bener earphone. Nah, kalau terngiang-ngiang, terulang-ulang, itu namanya obsesi. Jadi kalau kita terngiang-ngiang, lalu ngulang-ulang, ngulang-ulang terlintas sesuatu dalam pikiran, sesuatu atau seseorang, nah itu terobsesi. Jadi di pikiran kita terus-terus terulang-ulang si dia. Cantik ya si dia ya. Kebayangnya si dia lagi, si dia lagi. Itu lagi terobsesi sama dirinya gitu. Nah, bedanya sama ambisi adalah ambisi itu ngajak kita untuk mengarahkan perilaku kita. Jadi kalau cuman muncul jadi lintasan pikiran, cuman tiba-tiba muncul aja kebuka filenya di ingatan kita, itu namanya obsesi. Tapi kalau kemudian mengarahkan kita untuk melakukan perilaku tertentu, mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu, jadinya bukan obsesi lagi, itu jadinya ambisi. Jadinya makanya ambisi itu act of becoming sebetulnya. Ada actionnya, ada perilakunya yang membuat kita melakukan sesuatu yang diarahkan gara-gara obsesi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan ya antara ambisi dengan obsesi. Jadi obsesi mah cuma terngiang-ngiang aja dalam pikiran. Dia muncul memenuhi ruang pikiran kita, jadi objek overthinkingnya kita gitu ya, itu namanya obsesi. Tapi kalau ngarahin kita kemudian ke perilaku, dia jadi tujuan kita dan motivasi kita dalam berperilaku, itu namanya ambisi, teman-teman. Gitu. Nah, di jurnal itu menarik kayak gini. Gak semua orang punya ambisi loh, teman-teman. Semua orang bisa punya obsesi ya, terngiang-ngiang pengen kaya. Kayaknya asik kalau aku punya mobil, kayaknya asik kalau aku punya rumah sendiri, kayaknya asik kalau aku kaya bisa umroh. Terlintas dalam pikiran, tapi kan belum tentu menggerakkan. Belum tentu jadi perbuatan ya. Orang bisa punya obsesi, tapi belum tentu punya ambisi. Jadi semua orang bisa punya obsesi, tapi belum tentu semua orang bisa punya ambisi. Nah, orang-orang yang berambisi itu keren. Jadi jangan jangan apa namanya ya? Jangan suuzon sama orang-orang yang punya ambisi. Justru ambisi itu mengarahkan dia ke sebuah perilaku tertentu dan bagus. Nah, di jurnalnya bilang kayak gini. Semakin kita berambisi, gitu teman-teman katanya. Semakin kita punya ambisi, ternyata psikologis kita teh bantuin. Psikologi kita, dalam diri kita, itu ngebantu. Ngebantu ngapain? Ngebantu bikin simulasi. Simulasi supaya ambisi itu memang jadi aksi dan tercapai.
Nah, menariknya simulasinya itu dalam bentuk worst skenario atau skenario terburuk, gitu. Jadi intinya gini lah, kasarnya seperti ini. Semakin kita berambisi, maka psikologis kita akan semakin mendorong untuk mengadakan sebuah simulasi di dalam pikiran kita, dan simulasi itu membuat kita mempersiapkan hal terburuk dari skenario yang mungkin terjadi. Nah, itu kemudian termanifestasi dalam bentuk mimpi. Jadi intinya gini, kalau kita lagi punya ambisi, terngiang-ngiang sesuatu yang membuat kita jadi punya tujuan, punya kepengen, punya tekad, punya harapan, nanti dia akan muncul dalam bentuk skenario terburuk di dalam mimpi. Jadi sebenarnya jurnal itu mau bilang kayak gini, kesimpulannya menarik nih. Jadi orang yang sering mimpi buruk adalah orang yang lagi tinggi-tingginya punya ambisi, gitu. Nah, cuman sayangnya gini kata penelitian itu juga. Gara-gara sering mimpi buruk, orang itu bukannya malah mewujudkan mimpinya, malah jadi apa? Jadi takut. Kebayang nggak sih? Sering dipapar skenario terburuk yang terjadi dalam kehidupan, yang membuat kita ketakutan kan? Nah, itu juga akses negatif. Makanya jadi paradoks ya. Kita pengen sesuatu, sangat ingin sesuatu, sangat bertekad sama sesuatu, disimulasikan sama mimpi kita supaya kita siap menghadapi yang terburuk, kita malah mengulang-ulang dalam mimpi mengalami sesuatu yang buruk. Kenapa disebut mengalami? Kan karena mimpi mah seolah-olah kenyataannya kalau kita mimpi kerasa banget kayak yang nyata gitu. Nah, bikin kita malah jadi takut untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman jadi sadar. Tiap kali kita mimpi buruk, jangan malah takut, jangan malah lembek gitu ya. Justru ketika kita mimpi buruk, artinya kita tuh lagi punya ambisi. Diri kita tuh udah siap sebetulnya untuk beraksi gitu. Dan mimpi itu nandain bahwa kita lagi bikin simulasi terburuk dari si ambisi itu. Maka tugas kita mewujudkan, teman-teman. Bukan malah melakukan penghindaran atau melarikan diri gitu. Nah, itu yang banyak disayangkan ya. Psikologis kita udah benar supaya prepare for the worst, mempersiapkan hal terburuk. Kita gak diperlihatkan yang buruk-buruk malah takut gitu. Sama kayak siksa kubur ya. Diperlihatkan siksa kubur tuh bukan berarti jadi takut mati, teman-teman, tapi mempersiapkan yang terbaik ketika kita mati, karena mati sebuah keniscayaan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak seuzon sama mekanisme psikologis kita yang ternyata membantu kita ya. Nah, oh iya, nama simulasinya kalau di secara ilmiah namanya threat simulation theory ya. Atau teori yang mensimulasikan threat atau ancaman di dalam apa? Di dalam mimpi. Namanya threat simulation theory. Kalau terbantu sama video ini, jangan lupa like dan share dong ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Sampai jumpa di video Zen Permana selanjutnya ya. Pamit mundur. Assalamualaikum.